Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil. Jamaah kuliah subuh Masjid Jami Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat, bersyukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah anugerahi buat kita selaku hamba-Nya. Dan selalu dari lisan yang fana ini keluar bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan materinya, halaman 42, baris kelima dari atas. Kalau yang masih pegang kita masih membahas tentang fi fadilatil faqri, keutamaan fakir. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan sebuah doa Nabi, tapi rasa-rasanya kita kalau dikasih doa itu nggak mau ngamalin kan? Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Nabi berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Nabi berdoa begitu tuh. Mau nggak ini kita dikasih doa ini? Ya Allah, Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Nabi berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Enggak hanya itu, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah pada hari kiamat bersama orang-orang miskin.
Kalau kita doanya terbalik. Kalau kita doanya, ya Allah jadikanlah saya orang yang kaya, mau ngapa-ngapain aja enak, mau beli ini ada, pas mau beli mobil ada, pas mau bikin rumah ada. Makanya ada yang bilang hidup mah yang enak pas-pasan, pas mau beli motor ada. Ini Nabi berdoa seperti ini. Kenapa? Kemarin kan uraiannya, penjelasannya, orang miskin masuk surganya duluan, orang kaya masuk surganya belakangan. Mau diamalin apakah kayak gitu? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi jumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, kenapa ini Nabi berdoa seperti ini? Ini sebetulnya mah ngajarin buat kita, ya, biar nanti diringankan ketika dia memilih hisab. Tapi ntar ada penjelasannya di hadis yang akan kita bahas, ya. Itu ya, kalau nggak mau diamalin juga nggak apa-apa. Kalau kita mah Allahumma abnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi, ya Allah kayakan aku dengan ilmu, kayakan aku dengan harta, ya. Kalau kita makan mintanya begitu, ya. Tuh, ya, kalau lupakan ini nggak mau diamalin juga nggak apa-apa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'minal faqir al-muta'affifa abal iyali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru amanatun faman katamahu kana ibadatan wa man baha bihi faqad qallada ikhwanahul muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tuba lil fuqara'i wad du'afa min ummati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru karamatun min karamatillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul fakir alal ghina kafadli ala jami'i khalqillahi ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la syai'a yu'tihillahu mislal faqri.
Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, mencintai, abdahu, hambanya, al-mu'min, orang mukmin, al-fakir, yang fakir." Tuh. Makanya Nabi doanya begitu tadi. Tapi fakir apa? Al-muta'affifa abal iyal, orang fakir yang taat ibadah kepada Allah. Ya. Orang fakir yang taat ibadah kepada Allah. Jangan karena fakir jadinya mengemis, minta-minta. Ntar terkena hadis yang lain, tangan yang di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, tangan yang di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya. Jadinya apa? Jangan kita jadi pengemis, jangan kita jadi peminta-minta. Kadang memang karakternya pemalas, padahal badannya sehat, keker, ya, ngaduk semen juga dia masih kuat itu. Tapi karena memang karakternya pemalas, jadinya pengemis. Dikasih kerjaan juga nggak mau. Emang itu udah karakternya. Nah, yang seperti itu bukannya yuhibbu abdahu, malah nggak dicintai sama Allah. Ya, malah terkena dengan hadis yang tadi, tangan yang di atas si pemberi lebih mulia, lebih baik daripada yang minta. Itu. Abal iyal, selain dia taat kepada Allah, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Tetap dia jalankan, dia tidak tinggalkan keluarganya, dia tidak terlantarkan keluarganya, dia bimbing keluarganya, walaupun dia dalam keadaan miskin. Dia tinggalkan dari sesuatu yang haram. Nah, ini ada. Dan tidak mau meminta-minta kepada manusia. Dia tetap berusaha dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah walaupun dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Orang fakir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fakir yang diberikan pahala. Yang kedua, fakir yang disiksa. Nah, itu. Jadi fakir ada yang mendapatkan pahala, ada yang disiksa. Apa kata Syekh Al-Azizi? Adapun tanda yang pertama, dia memperbaiki perilakunya dan taat kepada Allah
tidak pernah ngeluh, tidak pernah mengadu, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun keadaan fakir. Ya Allah, kita koreksi dah diri kita. Kadang kita mah susah dikit ngeluh tuh. Bu, tuh, dengerin tuh. Ini mah dikit-dikit ngeluh. Ya Allah, lagi susah banget nih, ngeluh. Ya Allah, dikit amat ini rezeki hari ini. Dikasih sakit baru sedikit, baru sebentar ngeluh. Ya Allah, lah kemarin hidup bertahun-tahun, sehat bertahun-tahun, nggak mau dipakai ibadah itu umurnya. Giliran Allah tegur, ya kita ngeluh mulu. Jangan. Itu fakir yang mendapatkan pahala, yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah ngeluh, tidak pernah ngerutuk, tidak pernah ngedumel, tapi dia selalu bersyukur kepada Allah. Lalu fakir yang kedua, yaitu jelek kelakuannya. Udah fakir, maaf, udah fakir, udah miskin, nggak tahu diri, nggak ibadah kepada Allah, udah sombong. Apa yang mau disombongi? Ya Allah, udah fakir, udah miskin, kagak mau ibadah kepada Allah. Tuh, udah sengsara di dunia, sengsara juga di akhirat. Kan Imam Ghazali membagi golongan manusia kepada 4 golongan. Itu sudah saya sampaikan. Durhaka dia, selalu ngeluh sama dirinya sendiri, ngeluh sama Allah. Ya Allah, susah amat sini ya Allah, orang-orang hidup enak, saya mah susah amat ini. Sama manusia juga ngeluh, hidupnya selalu diselimuti dengan ngeluh. Oleh karenanya, yang dicintai oleh Allah adalah orang fakir yang pertama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru amanatun, faman katamahu kana ibadat. Kefakiran itu adalah amanah, maka siapa yang menyembunyikannya, ia adalah ibadah. Dan siapa yang menampakkannya, maka dia benar-benar mengalungkan kefakiran itu kepada saudaranya yang Islam. Jadi jangan ngeluh. Kalau lagi susah, jangan ngeluh orang se-RT tahu. Kalau lagi susah nih, orang satu RT tahu. Tapi giliran lagi seneng, lupa, diem baik. Ada yang begitu? Giliran opekan belum meleduk, ngomong mulu. Mau ngopek, kagak gol-gol ini, kagak jebol-jebol, doain apa? Ngeluh mulu. Giliran opekannya meleduk, diem aja, ya, siut-siut aja dewek-dewek, ya. Ya Allah, kalau kita keluh tuh sama orang pagi-pagi udah keluh, gua gedek wadah rasanya, udah laki gua kagak kerja.
Ngeluh sama tetangga tuh, aduh ntar mau makan apa ini, belanja kagak punya duit, ngeluh ya Allah. Pagi-pagi ngeluh sama tetangga sini, ngeluh nggak puas lagi sama tetangga sebelah. Ya, udah begitu, nah nih hati-hati bu, hati-hati bu, ngeluh di status WA. Hati-hati tuh, itu dilihat sama orang. Ya, selain memang kejelekannya buat kita, kalau itu nanti diaminin sama orang yang ngeliat di status ibu, di WA, di Facebook, di IG, ya. Kalau saya lihat itu, ya Allah, pagi-pagi gitu tulisannya, pagi-pagi udah bad mood banget ini, gitu tuh, bikin emosi aja. Emang orang tahu emosi apa? Pakai ditulis di status. Jangan ngeluh di status, dibaca sama orang, ngeluh di medsos, di IG, di Facebook dan lain sebagainya. Orang lihat, tak didoain sama orang. Malaikat juga doain. Ya itu kita mengalungkan kefakiran kita itu. Ya. Itu yang kita dapat. Kan Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau hambanya pagi-pagi udah ngeluh, ya udah, itu yang dia dapat. Makanya positif, husnuzon saja, tetap bersyukur kepada Allah sambil berusaha ikhtiar. Rezeki Allah yang ngasih. Kalau kita deketin Allah, kita ibadah kepada Allah, masa Allah nggak kasih? Sambil kita ikhtiar, kita berusaha. Jadi jangan ngeluh pagi-pagi. Pokoknya jangan ngeluh. Ini pagi ngeluh, siang ngeluh, sore ngeluh, hidupnya ngeluh terus. Susah amat ini gua ya. Tuh, ya udah dikasih susah sama Allah. Jangan ya bu ya. Aduh, pancing gua bocor lagi nih. Aduh, penggorengan gua bocor lagi nih. Malah nggak punya minyak lagi. Ya, udah ngeluh jadi orang pada tahu semuanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita habiskan saja, tuba lil fuqara'i wa du'afa'i min ummati. Kebahagiaan surga itu disediakan untuk orang-orang fakir dan du'afa. Jadi kebahagiaan surga itu disediakan untuk orang-orang fakir dan orang du'afa dari umatnya Nabi, yang memang dengan kefakirannya, dengan du'afanya, dia tetap istiqamah ibadah kepada Allah dan bersyukur. Untuk nyambung sama hadis yang tadi pertama saya sampaikan. Makanya Nabi pengen jadi orang miskin, mati juga orang miskin, ya. Biar gak dihisab, gak ditanya dari mana hartamu kau habisin kemana, ya. Dari mana harta kau dapatkan dan kemana hartamu itu kau habiskan. Kan ditanya begitu tuh. Orang kaya maka kontrakan ini dapatnya dari ini, itu mobil saya beli uangnya dari sini, kan lama tuh kalau orang kaya mah. Kalau orang miskin mah apa yang boleh tanya? Udah gak usah tanya, jalan aja lemes banget gitu.
dan masuk surga. Tapi yang ibadah, yang beriman. Ya Allah, makanya udah ditunggu di surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru karamatun min karamatillah. Kefakiran itu adalah suatu kemuliaan dari kemuliaan Allah. Fadlul fakir 'alal ghaniyyi ka fadli 'ala jami'i khalqillahi ta'ala. Keutamaan orang fakir atas orang yang kaya adalah seperti keutamaanku atas seluruh makhluk Allah Ta'ala. Ya Allah, sampai-sampai Sayyidina Ali diriwayatkan dari Sayyidina Ali dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, para hamba yang lebih dicintai Allah Ta'ala adalah orang fakir yang merasa cukup dengan rezekinya dan ridho dari pemberian Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar, tapi ini rezeki yang saya dapat hari ini. Jadi bukannya nggak ikhtiar. Ntar, Nabi cinta sama orang fakir, udah di rumah aja nggak kerja. Bukan itu. Ya. Tetap ikhtiar, tetap berusaha. Ya Allah, alhamdulillah rezeki hari ini segini dapatnya. Jadi nggak perlu ridho atas pemberian Allah. Terakhir, la syai'a yu'tihillahu mislal faqri. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang Allah memberikannya yang utamanya menyamai kefakiran. Sampai Allah menyampaikan kepada Nabi Ismail, mohonlah kepadaku ketika terpecah hati mereka. Nabi Ismail bertanya, siapa mereka itu ya Allah? Allah berfirman, yaitu orang-orang fakir yang jujur. Orang-orang fakir yang jujur. Dan Nabi bersabda, tidak ada salah seorang yang lebih utama dari orang fakir kalau dia ridho atas kehidupan yang Allah telah tetapkan. Jangan sampai gara-gara kita fakir, gara-gara kita miskin, maaf, naudzubillah min dzalik, kadal faqru ayyakuna kufran, sampai imannya digadaikan dengan sekardus Indomie. Naudzubillah, jangan sampai ini. Ya. Kadal faqru ayyakuna kufran, yang dikhawatirkan itu kefakiran akan menumbuhkan kekufuran. Ya. Cuma gara-gara dibawain Indomie 1 dus sama minyak 1 kilo, berubah, goyang imannya. Ya. Tergadaikan imannya sampai dia keyakinannya luntur. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Wah, enak juga nih, setiap bulan ada yang ngasih Indomie. Setiap bulan ada yang ngasih Indomie 1 dus.
udah saya pindah agama dan ngikutin agama dia. Naudzubillah. Jangan sampai, ya. Hati-hati. Bentengi diri kita, jaga anak-anak kita. Udah ada hadisnya itu. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran, ya, yang aku takutkan itu bisa berubah menjadi kekufuran. Hanya dikasih roti seplastik, anak-anaknya pada belum makan nih, ya. Dikasih roti seplastik, berubah. Jangan sampai. Ingat sejarah Siti Masitoh yang nyisirin rambutnya istrinya Fir'aun, ya. Lagi nyisirin, sisirnya jatuh. Apa yang terucap? Ya Allah, jatuh sisir ini. Pengawal Fir'aun lewat, dengar. Raja, itu Siti Masitoh nyebut Allah, bukannya engkau Allah. Dipanggil Siti Masitoh, ya Allah, kau ngomong Allah, kau nyebut Allah, iya. Saya Allah, kata Fir'aun saking sombongnya nih, ya. Ya Allah, saya tidak mau meyakini Tuhan Allah. Allah saya, Tuhan saya Allah. Akhirnya udah disiksa tuh. Anaknya disiksa, bukan hanya dianya. Kalau dia nggak apa-apa, tapi anaknya disiksa. Apa disiksanya? Direbus hidup-hidup, dikuali, direbus hidup-hidup tuh di depan matanya. Bagaimana Masitoh? Apakah kau mengakui aku ini sebagai Tuhanmu? Enggak, Tuhan saya Allah. Lagi berlinang air mata. Nah, bukannya ibu tidak sayang sama dirimu? Ya Allah, direbus lagi anaknya, direbus lagi anaknya, terakhir dianya, ya. Tidak mau melepaskan keyakinannya, ketauhidannya. Sampai seperti itu, anaknya dibunuh, dianya dibunuh. Tapi, ya, dia mempertahankan keyakinannya. Kata dia, nanti kita ketemu di surga. Ya Allah, sampai seperti itu mempertahankan keyakinan kita. Masa cuma gara-gara Indomie satu dus, ya, roti satu plastik, iman kita goyah, tergadaikan, luntur. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga keluarga kita, diri kita dari siksa api neraka, dan Allah jaga keyakinan kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.